Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar materi pada bab 1 matematika peminatan, yaitu tentang fungsi eksponensial. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian ada 4.1, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, jadi fungsi eksponensial itu apa sih? Nah, fungsi eksponensial itu merupakan suatu fungsi f dengan bilangan pokok a yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x. Atau dengan kata lain, fungsi eksponensial ini merupakan fungsi dari suatu konstanta berpangkat variabel bebas. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi eksponensial itu bisa dituliskan sebagai fx sama dengan a pangkat x, dengan syarat a harus lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Nah, selanjutnya, sifat-sifat eksponensial. Nah, yang pertama ini ada pangkat bulat positif. Untuk a anggota himpunan bilangan real dan n anggota himpunan bilangan bulat positif, maka berlaku a pangkat n sama dengan a kali a sebanyak n faktor. Jadi di sini a pangkat n itu merupakan suatu perkalian berulang a sebanyak n kali atau n faktor. Nah, contohnya di sini semisal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini berarti 2 kali 2 kali 2. Jadi perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua yaitu ada pangkat bulat 0. Untuk a anggota himpunan bilangan real dan a tidak sama dengan 0, maka berlaku a pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan real berapapun kecuali 0, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya akan selalu sama, yaitu 1. Contohnya 10 pangkat 0, 5 pangkat 0, atau 3 pangkat 0, atau berapapun dipangkatkan 0, itu hasilnya akan selalu sama, yaitu 1. Dengan syarat tidak boleh sama dengan 0. Jadi 0 pangkat 0 gitu gak boleh. Kemudian ada pangkat bulat negatif. Jadi untuk a anggota himpunan bilangan real dengan a tidak sama dengan 0 dan n anggota bilangan bulat positif, maka berlaku a pangkat negatif n sama dengan 1 per a pangkat n. Contohnya, misalkan di sini ada 3 pangkat negatif 2. Ini akan senilai dengan 1 per 3 pangkat 2 atau 1 per 9. Nah, kemudian yang keempat itu ada sifat-sifat pangkat bilangan. Untuk sembarang bilangan real a dan b serta sembarang bilangan bulat m dan n, maka berlaku 6 poin ini. Yang pertama, a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan a pangkat m plus n. Jadi di sini misalkan ada 2 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, itu jika dikalikan maka tinggal kita jumlahkan aja pangkatnya. Misalkan di sini ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Itu sifat yang pertama. Kemudian yang sifat kedua ada AB dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi di sini masing-masing dari yang di dalam kurung ini A sama B itu masing-masing dipangkatkan M. Nah, contohnya seperti ini. 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Jadi seperti ini sifat yang kedua. Kemudian untuk sifat yang ketiga itu ada a pangkat n dipangkatkan lagi m sama dengan a pangkat m n.
Nah, jadi misalkan ada bilangan berpangkat terus dipangkatkan lagi, maka tinggal dikalikan saja pangkatnya. Contohnya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Itu untuk sifat yang ketiga. Kemudian untuk sifat yang keempat, nah untuk sifat yang keempat ini A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi jika ada dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, apabila dibagi maka tinggal dikurangi saja pangkatnya. Contohnya 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2, maka ini sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya sifat yang kelima itu ada A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, jadi apabila ada suatu bilangan A per B, jika dipangkatkan suatu bilangan N, maka itu sama-sama bisa dipangkatkan masing-masing yang di dalam kurung, baik A maupun B dipangkatkan N. Jadi di sini misalkan contohnya ada 2 per 3 dipangkatkan 2, maka ini sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, atau 2 pangkat 2 itu 4 per 3 pangkat 2, 9. Seperti ini ya. Kemudian untuk sifat yang terakhir itu ada akar pangkat N dari A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, di sini contohnya ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 misalnya. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 3 per 3 atau sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Jadi yang pangkat yang di dalam akar ini dibagi dengan pangkat yang di luar ini. Jadi 2 pangkat 3 per 3. Kemudian di sini ada contoh soalnya, yaitu yang pertama ada M kuadrat N per 2 dikalikan dengan 4 M pangkat 3N per M. Nah, dari sini kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mengoperasikannya. Yang 4 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Kemudian untuk yang M, kita operasikan semuanya. Di sini ada M kuadrat dikalikan M pangkat 3, kemudian dibagi dengan M yang di bawah sini. Nah, untuk M kuadrat yang dikalikan dengan M pangkat 3, karena di sini ada perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi di sini M pangkat 2 dikalikan dengan M pangkat 3, maka M pangkat 2 plus 3. Karena di sini dibagi dengan M pangkat 1, maka sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, maka dikurangi 1. Kemudian untuk yang N, karena di sini ada N pangkat 1 dikalikan dengan N pangkat 1, maka pangkatnya juga kita jumlah, yaitu N pangkat 1 plus 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat M pangkat 4 dikalikan dengan N pangkat 2. Kemudian untuk yang soal kedua, di sini ada 3S pangkat 4 R pangkat 3 dikalikan dengan 2S pangkat 5R dibagi dengan 8S R pangkat 3. Di sini kita juga bisa mengoperasikan seperti soal yang pertama. Di sini kita operasikan yang 3 dikalikan 2,
maka di sini ada 6. Kemudian yang S kita operasikan. Di sini ada S pangkat 4, di sini ada S pangkat 5, dikalikan. Karena dikalikan maka kita jumlahkan pangkatnya. Jadi S pangkat 4 dikali dengan S pangkat 5, maka hasilnya adalah S pangkat 4 plus 5. Kemudian karena di bawah sini dibagi dengan S pangkat 1, maka kita kurangkan dengan 1. Jadinya S pangkat 4 plus 5 dikurangi 1. Kemudian untuk yang R, di sini ada R pangkat 3, kemudian dikali dengan R pangkat 1, maka kita jumlah pangkatnya, jadinya R pangkat 3 plus 1. Kemudian di sini di bawah sini karena ada R pangkat 3, maka kita kurangi dengan 3. Jadinya R pangkat 3 plus 1 dikurangi 3. Nah, yang di bawah ini tinggal 8. Kemudian dari sini kita dapatkan 6S pangkat 8R per 8. Atau kita bisa menyederhanakannya dengan 3S pangkat 8R per 4. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada grafik fungsi eksponensial yang bentuknya Y sama dengan A pangkat X. Nah, di sini sebenarnya untuk menggambar grafik fungsi eksponensial ini caranya sama seperti menggambar grafik fungsi pada umumnya. Yang membedakan cuma bentuk fungsinya aja. Yaitu di sini bentuknya itu dalam Y sama dengan A pangkat X. Nah, di sini contohnya kita akan membuat sketsa grafik GX sama dengan 2 pangkat X. Nah, caranya sama seperti menggambar grafik fungsi pada umumnya, yaitu dengan menggunakan beberapa titik bantu. Nah, di sini saya ambil titik bantunya itu antara min 3 sampai 3. Kalau misalkan kita masukkan X-nya min 3, dimasukkan ke GX ini, maka kita dapatkan GX-nya adalah 1 per 8. Kalau misalkan kita memasukkan X-nya min 2, maka kita dapatkan GX-nya itu 2 pangkat min 2 atau 1 per 4. Sampai kita masukkan X yang terakhir yaitu 3. Kalau kita masukkan X-nya 3, yaitu kita dapatkan GX-nya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Nah, kemudian dari titik-titik bantu yang telah kita peroleh itu, kita bisa memetakannya pada bidang kartesius, sehingga didapatkan grafiknya itu seperti ini. Nah, dari grafik tersebut kita dapatkan yang pertama adalah domain. Domain dari grafik ini atau fungsi GX sama dengan 2 pangkat X adalah himpunan semua bilangan real. Nah, jadi yang dimaksud domain dalam hal ini adalah semua nilai X yang memenuhi pada persamaan GX sama dengan 2 pangkat X. Nah, kemudian yang kedua adalah ring. Ring ini merupakan hasilnya. Nah, hasilnya ring atau hasil yang diperoleh dari grafik ini atau fungsi GX sama dengan 2 pangkat X ini adalah semua bilangan real positif. Seperti yang kita lihat tadi. Nah, dari sini kan kita dapatkan GX-nya itu adalah 1 per 8, 1 per 4, setengah, dan seterusnya. Kan ini kan bernilai positif semua. Jadinya ring dari grafik ini atau fungsi GX sama dengan 2 pangkat X ini adalah himpunan semua bilangan real positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah intercept Y. Intercept ini maksudnya adalah titik potongnya. Intercept Y berarti titik potong pada sumbu Y. Nah, dari sini, dari grafik ini, maka kita dapat mengetahui bahwa grafik ini memotong sumbu Y di titik 1. Maka intercept Y sama dengan 1. Kemudian untuk intercept X ini tidak ada karena pada grafik ini tidak memotong sumbu X dimanapun, hanya mendekati saja tapi tidak memotong, maka kita tulis intercept X-nya ini tidak ada. Nah, selanjutnya asimtot. Nah, asimtot pada grafik ini adalah
sumbu X. Kenapa? Nah, yang dinamakan asimtot ini adalah garis lurus yang didekati suatu kurva lengkung. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa kurva ini mendekati sumbu X. Dilihat dari sini ya. Dari sini kan semakin kiri itu kan semakin mendekati sumbu X, maka bisa dikatakan asimtot dari grafik ini adalah sumbu X. Nah, ini sudah saya berikan catatan-catatan mengenai domain, ring, intercept, dan asimtotnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sini ada grafik fungsi eksponensial yang bentuknya y sama dengan e pangkat x. Nah, e di sini merupakan bilangan Euler yang nilainya itu mendekati 2,718. Nah, contoh soalnya, lukislah sketsa grafik y sama dengan e pangkat x min 1. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ini, caranya sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang membedakan hanyalah e-nya. Nah, di sini e-nya kita bisa menggantinya dengan 2,718, bilangan Euler. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita bisa menggunakan titik bantu dengan cara mensubstitusikan nilai x ke fungsi ini. Fungsi y sama dengan e pangkat x min 1, seperti cara sebelumnya. Nah, dari titik-titik bantu tersebut, kita bisa memetakannya pada bidang kartesius sehingga didapatkan bentuk grafiknya itu seperti ini. Nah, kemudian berdasarkan grafik ini diperoleh domainnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga atau bilangan real. Jadi, semua nilai x memenuhi pada persamaan ini. Kemudian yang kedua adalah ring. Ringnya dari 0 sampai tak hingga. Karena apabila kita lihat di grafik ini, semakin ke kiri maka grafiknya akan semakin mendekati 0. Kemudian apabila kita lihat di bagian kanan, semakin ke kanan maka akan semakin mendekati tak hingga. Sehingga ringnya ini ada di antara 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk interceptnya atau titik potongnya, di sini intercept y ada di sini. Nah, intercept y-nya di sini adalah 1 per e. Kenapa 1 per e didapat dari mana? Kan di sini titik potongnya ada pada x sama dengan 0 di sini. Nah, apabila kita masukkan x sama dengan 0 ke fungsi ini, maka kita dapatkan y sama dengan e pangkat 0 min 1 atau sama dengan e pangkat negatif 1. Maka dari itu e pangkat negatif 1 bisa ditulis 1 per e. Sehingga intercept y sama dengan 1 per e. Kemudian untuk yang asimtotnya, di sini kita bisa lihat bahwa asimtotnya adalah sumbu x karena di sini kurvanya semakin ke kiri semakin mendekati sumbu x. Jadi asimtotnya adalah sumbu x. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi pada pertemuan kali ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal pada slide terakhir. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.